Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, maka pada tahun ini, bulan ini, tanggal ini, Masjid Baitus Siddiqin Muhammad Syarif Yusuf kami resmikan dan penggunaannya, dan kami tasyakur semoga Allah Ta'ala meridhai kepada kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perlu saya sampaikan satu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasatin. Ilmun yuntafa'u bihi, waladun salihun yad'ulah, shadaqatun jariyatun. Al-hadis. Ketika manusia telah wafat, putus segala amalnya, putus segala-galanya, kecuali yang tidak putus satu ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan kepada orang lain. Dan kedua, waladun sholihan, putra putrinya yang soleh, generasinya yang soleh, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Tiga, sedekah jariyah, sedekah jariyah yang mengalir dari dunia, melintas
alam barzah sampai melintas akhirat, sampai ketemu di surga. Itulah yang tidak putus. Lainnya itu semua putus. Tiga tersebut manunggal, ilmu yang bermanfaat, generasi yang soleh, sedekah yang jariah mengalir seperti mengalirnya air, melintasi dunia sampai ke alam barzah, alam akhirat, dilintasi oleh tiga tersebut. Tiga tersebut merupakan air hidup yang menghidupkan, air yang segar yang menyegarkan, air yang suci yang menyucikan, air yang sejuk menyejukkan kehidupan. Jadi seakan-akan orang yang mempunyai tiga peninggalan itu hidup langgeng, hidup abadi, tidak bisa diputus oleh tajamnya al-maut. Menurut ilmu tasawuf, mati itu seperti cemukur. Yang memutuskan segala-galanya. Al-mautu sayfun munqati'un. Al-mautu sayfun munqati'un. Mati itu pedang yang memutus. Satu kali sabetan pedang putus. Putus antara roh dengan jasmaninya. Putus antara mata dan penglihatan. Putus antara telinga dan pendengaran. Putus antara pikiran dan kesadaran. Putus antara suami istri. Putus antara suami. Dan putus dengan segala-galanya. Kecuali tiga itu yang tidak bisa diputus. Penting waladun solihun, generasi yang soleh, generasi yang baik, soleh terhadap dirinya sendirinya, baik terhadap orang tuanya, baik terhadap keluarganya, baik terhadap desanya, baik terhadap masyarakatnya, baik terhadap negaranya. Itulah waladun solihun, generasi yang soleh. Hanya itulah yang dia katakan. Sebaliknya, jika orang yang wafat meninggalkan ilmu yang mudarat, yang tidak bermanfaat, meninggalkan generasi yang jahat, generasi yang buruk, yang merusak masyarakat, merusak negaranya. Dan begitu pula harta bendanya, harta benda yang tidak halal, merupakan api
setiap hari. Nembus dunia sampai barzah, membakar orang yang mempunyai tinggalan yang jahat itu. Jadi maka dikatakan iajri sodakon jariah itu artinya mengalir seperti mengalirnya air hidup yang menghidupkan, air suci yang menyucikan, air sejuk yang menyejukkan. Namanya air maknawi, bukan air yang fisik. Ya ini jauh sebelum kita meninggalkan dunia. Kita harus pikir-pikir. Dunia ini, kita hidup dunia singkat. Hidup dunia singkat. Usia kita hanya sehari semalam. Kalau tidak wafat di waktu siang, ya wafat di waktu malam. Kalau tidak wafat di waktu malam, ya wafat di waktu siang. Aina matakan yudrikumul mauta walau kuntum fi muruji mata. Kemana kamu berada, di situ kamu akan ketemu maut, mati. Cinta mati ya mati, benci kepada mati ya mati. Masalah matinya itu masalah alamiah yang dipersoalkan itu dalam agama Islam. Mati apakah mati dalam mukmin, apa mati dalam Islam, apa mati dalam kafir. Yang jadi itu yang mengkhawatirkan. Bukan masalah matinya. Masalah mati dalam keadaan apa? Ini yang jadi persoalan dalam agama. Usia jagat ini miliaran tahun. Usia manusia sangat singkat. Ditinjau dari singkatnya usia manusia, mestinya sekarang ini sudah tidak ada manusia. Karena singkat. Tapi mengapa sampai sekarang masih ada manusia? Padahal singkat. Karena ada sambungan, ada silaturahim. Sila itu bersambung. Manusia yang akan datang, sambungan manusia sekarang ini. Manusia sekarang ini sambungan manusia yang dahulu. Manusia yang akan datang, manusia sekarang ini, manusia yang dahulu adalah umat manusia yang satu. Ummatan wahidah. Kanan nasu ummatan wahidah. Jadi keabadian manusia di dunia ini karena ada silaturahim. Karena ada sambung menyambung. Coba kalau tidak ada sambungan, punah, tidak ada manusia. Ya alhamdulillah, silaturahim sambung menyambung itu dijadikan di dalam negara kita, yaitu sila yang kedua, kemanusiaan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan. Maka kemanusiaan itu ditajasud makna rantai
bersambung, rantai persegi, butir bulat, butir persegi, butir bulat, butir persegi, butir bulat. Itulah tajasud makna masuk dalam negara kita, yaitu sila yang kedua. Yang persegi apa? Yang persegi itu dari isyarat hadza dalam Al-Quran. Yang bulat itu isyarat perempuan. Hadhihi, hadza, hadhihi, hadza, hadhihi. Jadi itu sumbernya dari Al-Quran. Jadi kalau kita itu menghormati dasar negara, kita menghormati Al-Quran. Bayangkan seandainya semua pesagi, semua laki-laki, tidak ada perempuan, punah, tidak ada manusia. Seandainya semua perempuan, semua hadhihi, semua bulat, tapi tidak ada yang laki-laki, punah. Ada laki-laki, ada perempuan, tapi tidak sambung, punah. Lah di mana tempat sambungan generasi awal, generasi sekarang disambung di tempat yang namanya rahim, di perut wanita. Nah, makanya silaturahim. Rahim itu tempat untuk menyambung manusia dengan manusia supaya abadi. Maka lahir di dunia diperintah mengadakan silaturahim. Oleh sebab itu wajib, bukan sunnah, wajib bakti kepada ibu bapak. Ini dalam Al-Quran, uskurli wali walidayka. Uskurli pertama, kamu harus syukur kepada saya. Yang kedua, walidayka, kamu harus syukur kepada dua orang tuamu, bapak ibu. Meskipun orang tua kita lain agama, lain aliran, lain paham, tapi diperintah tetap berhubungan yang baik. Ini perintah Al-Quran. Kalau kita tidak mau baik kepada orang tua saya, kita akan menentang Allah, kita menentang Al-Quran. Apa akibatnya? Masya Allah. Ada pada suatu saat sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manakah manusia yang patut menerima kebaikan dari saya? Jawab ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Lain-lain tanya lagi, ya Rasulullah, mana ke orang tua yang paling baik menerima kebaikan dari ummuka, ibumu. Datang lagi ke ketiga, tanya lagi, ya Rasulullah, siapakah yang berhak menerima kebaikan dari saya? Ummuka. Datang yang keempat, datang kembali tanya lagi, siapa Rasul? Orang baik yang menerima, patut terima kebaikan
summa abuka. Nah, jadi kepada ibu kita itu Rasul nyebut 3 kali. Ummuka, ummuka, ummuka. Kepada bapak summa abuka. Maka sampai ada kaidah bahasa Arab, almar'atu imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Karena begitu hebatnya. Rasul juga semua dosa di dunia ini azabnya ditangguhkan nanti di akhirat, kecuali dosa berani kepada 2 orang tuanya dikenceng di dunia, tidak akan ditangguhkan di akhirat. Makanya walaupun kita itu sudah mempunyai kedudukan tinggi, sudah kaya raya, harus bakti kepada 2 orang tua. Karena itu jalan kita datang ke dunia ini. Kita datang ke dunia ini tidak lewat yang bongkas palan. Jalan kita sejati itu 2 orang tua. Jadi kalau memang tidak bakti kepada orang tua, di dunia saja sudah tidak tahu jalannya ke akhirat. Jalannya itu ada di 2 orang tua. Itu jalan kita datang ke sini. Oleh sebab itu, maka di dalam Thariqah Siddiqiyah saya jadikan pintu gerbang Siddiqiyah harus pertama 8 kesanggupan. Pintu gerbang Thariqah Siddiqiyah pertama, bakti, sanggup bakti kepada Allah. 2, sanggup bakti kepada Rasulullah. 2, 3, sanggup bakti kepada 2 orang tua, ibu bapak. Nomor 4, sanggup bakti kepada sesama manusia. Karena semua manusia ini saudara. Bakti kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu-satunya kapal kita itu ya kapal negara Republik Indonesia. Wajib menjaga, wajib membela. Nomor 4, sanggup lagi nomor itu cinta tanah air Indonesia. Kemudian 7, sanggup mengamalkan Thariqah Siddiqiyah. Nomor 8, sanggup menghargai waktu. Yang dimaksud waktu itu, waktu hidup kita di dunia ini harus dinilai, harus diisi 8 kesanggupan itu. Harus diisi bakti kepada Allah, bakti kepada Rasulullah, bakti kepada 2 orang ibu bapak dan sebagainya. Itulah namanya menghargai waktu. Itulah belakangnya 8 kesanggupan saya pasang. Rasulullah pernah berkata, "Idza atakum karimun fa'akrimu." Jika datang kepadamu sesuatu yang dimuliakan,
dihormati oleh lingkupnya. Kamu wajib menghormati. Di antara menghormati yang dihormati oleh bangsa kita, menghormati Sang Merah Putih. Bendera negara kita ini bukan merah putih, sang merah putih. Kalau nyebut bendera negara kita ini merah putih itu salah. Tidak ada penghormatan. Harus sang. Kata sang ini kata penghormatan. Sang yang unang, sang yang kuning, sang itu. Yang, hang, yang itu kata penghormatan terhadap bendera kita. Yang kita hormati itu bukan warna merah, bukan warna putih, bukan kain. Yang kita hormati itu bendera negara. Jadi di belakang bendera itu negara, negara di belakang itu. Jadi kita itu harus wajib menghormati negara. Tapi orang yang cekak pikiran menghormati Sang Merah Putih, syirik, bid'ah, itu orang yang memang berpikir di dalam katok yang pesing, tidak mengerti. Begitu pula kita berkata tanpa berpikir, kemerdekaan Republik itu salah. Tidak ada dalilnya, tidak ada referensinya. Kemerdekaan Republik itu kemerdekaan bangsa, itu yang ada. Jadi menyebut kemerdekaan itu salah. Republik itu bentuk negara. Waktu merdeka itu negara belum ada. Ini salah. Jadi hati-hati. Hati-hati. Jadi kita menghormati bendera negara, bukan menghormati kain, ya, warna merah, warna putih. Yang kita hormati bendera negara. Nah, bendera negara kita sama benderane Rasulullah, sang merah dan sang putih. Merah lambang keberanian, semangat. Putih lambang kesucian. Semua nabi berani, tidak ada berani yang pengecut, tidak ada berani yang licik itu. Jadi itu sifat nabi. Dan semua nabi suci. Tidak ada nabi yang kotor. Jadi itu sama dengan menghormati para nabi-nabi. Tidak ada nabi yang pengecut. Tidak ada nabi yang kotor. Berani karena berani. Bukan berani karena tabiat, itu beraninya macan. Bukan berani karena bombongan, bukan berani karena terpaksa, itu berani maling. Ya. Tapi berani karena benar, berani karena suci, itu adalah bendera negara kita. Kita harus menghormati. Tidak ada unsur syirik, tidak ada. Kok seperti orang super tauhid? Itu namanya tauhid tidak iya saja belum.
Jadi kita harus wajib membela kemerdekaan bangsa kita. Wajib membela tanah air kita. Di dalam kitab Hukukul Hayati disebutkan laula kana hubbul watan la kharibal bilad. Seandainya tidak ada cinta tanah air, roboh negara ini. Jadi pertahanan negara yang kuat-kuatnya itu cinta tanah air. Hubbul watan minal iman. Sabda Rasulullah. Hubbul watan minal iman. Jadi kalau tidak cinta kepada tanah air kita, itu melanggar perintah Rasulullah. Hubbul watan minal iman. Maka Siddiqai sudah saya teliti. Saya takut kalau warga Tarika Siddiqai ini sampai melanggar negara, melanggar agama dan sebagainya. Satu-satunya kapal kita, kapal besar, kapal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini wajib menjaga. Jangan sampai bocor. Kalau sana bocor, sana bocor, sana bocor, sana bocor, dibocori oleh orang yang tamak dunia, rakus dunia, kono korupsi, kono. Ini bocor kapal kita. Lah kalau bocor, tenggelam negara kita. Kalau yang tenggelam, yang mayoritas yang tenggelam umat Islam. Karena mayoritas umat Islam. Kita akan tenggelam semuanya. Wajib. Ini menjadi jemaah ulama seluruh Indonesia. Wajib. Bukan sunnah. Wajib. Jaga negara kita ini. Ini sudah diputuskan oleh fatwa jihad di Surabaya di Jalan Bubutan Pakul. Yang waktu itu diketuai oleh Kiai Hasyim Asy'ari Jombang. Wajib. Nah ini banyak sekarang yang khawatir. Bahaya besar. Ngancam Indonesia itu bukan bahaya gunung meletus. Bukan bahaya tanah longsor. Bukan bahaya banjir. Bahaya yang terbesar itu longsornya jati diri bangsa Indonesia. Ini yang khawatir. Kalau jati diri bangsa Indonesia longsor, hilang bangsa Indonesia, tinggal nama saja. Sumber jati diri manusia itu dari alinea ketiga. Yang bunyinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan jangan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Itu proklamasi ke dalam. Maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ini proklamasi ke dalam. Kemudian proklamasi ke dalam itu disambung keluar negara.
proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17. Itu yang nyambung. Maka bunyinya, kami bangsa Indonesia. Ingat ya, bangsa, bukan republik. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Jakarta 17 Agustus atas nama bangsa, bukan atas nama republik, atas nama bangsa Soekarno-Hatta. Jadi tidak ada. Republik itu bentuk negara. Jadi ini membutuhkan penjelasan yang jelas. Namanya saja negara kesatuan Republik Indonesia. Nama ini saja kalau tidak diterangkan yang jelas keliru. Negara kesatuan, bukan negara persatuan. Lain, kesatuan lain dengan persatuan. Nah ini membutuhkan penjelasan yang jelas ini. Banyak yang belum tahu. Kalau kesatuan, satu bersumber dari dirinya sendiri. Tapi kalau persatuan, satu bersumber dari luar. Lain. Jadi bersumber dari dia sendiri. Contohnya, kalau bersumber dari sendiri. Tahun 1928. Lahirnya Sumpah Pemuda Indonesia dan lahirnya lagu kebangsaan Indonesia. Di situ disebutkan tahun 1901 dan 9, 10. 10 adalah satu nusa. Tahun 40, tahun 28. 2 dengan 8, 10. 10 adalah satu. Satu bangsa. Bulan Oktober, bulan 10. 10 adalah satu. Satu bahasa. Ya. Tanggal 28. Tanggal 28. 2 dengan 8, 10. 10 adalah satu. Satu tujuan, tidak mau dipecah belah. Jadi satu. Nah ini jadi sumber negara kesatuan. Ini kita agak keliru. Disangka negara kesatuan republik. Republik itu hanya satu. Tidak ada Republik Jawa, Republik Maluku, Republik Sumatera. Itu tidak ada. Hanya satu. Bentuk negara. Negara ada macam-macam. Ada negara bentuk monarki. Ada negara bentuk demokrasi. Tak betul. Dan tempatnya itu Indonesia. Republik Indonesia. Nama Indonesia ini belum sampai 200 tahun. Masih 100 tahun lebih. Namanya saja. Siapa yang menamakan Indonesia ini?
Orang Inggris namanya Logan, kemudian diperkembangkan dengan orang Jerman Bastian. Dan waktu itu si Logan itu tugasnya di India sebagai profesor bangsa-bangsa. Lah di India itu ada sungai besar yang bersumber dari gunung Himalaya. Ada sungai Benares, ada sungai Gangga, ada sungai Indus. Nah, dari sungai Indus ini timbul kata-kata Indonesia. Sebab dia dari sana, kepulauan di sini nih, di belakangnya sungai Indus. Sungai Indus melalui melalui Pakistan, muara ke Laut Arabia, ke Laut Merah. Itu famanya. Dan mestinya di sekolah-sekolah ini sudah diajarkan. Tapi sekarang pelajaran sejarah dihapus. Tambah generasi sekarang ini tidak tahu apa-apa. Lah ini bertentangan dengan pesan Presiden pertama, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kok malah sekarang dihapus? Lah ini aneh anaknya ajaib. Oleh sebab itu semoga saja generasi kita ini menjadi waladun sholihun yad'ulah, yang betul-betul cinta kepada tanah airnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa masjid ini saya menamakan Masjid Syarif Yusuf? Itu mertua saya. Bapaknya Bishop ini. Dah Bishop ini lahir di sini. Lahirnya. Ibunya Bishop itu namanya Sadiem. Sadiem itu bahasa Arab. Di dalam berjanji, Atirillahumma qobrahul karim bi'arfin sadiem min sholatin wa taslim. Jadi sadiem itu bahasa Arab, maknanya harum semebrak. Kalau bahasa ini ya, bahasa Arab sadiem. Jadi banyak bahasa-bahasa Arab dicerap oleh bahasa Indonesia ini. Seperti di sini ada namanya Jarino. Itu maknanya tetangga yang baik. Jarni itu tangga. Tangga. Ini banyak nama-nama ini. Cerap mencerap antara bahasa Arab. Lahir, zohir itu bahasa Arab. Berubah bahasa Jawa, lahir. Batin itu bahasa Arab. Lahir, batin itu bahasa Arab. Oleh karena pencerapan bahasa-bahasa itu campur aduk. Nah ini akhirnya. Nenek moyang saya yang laki-laki namanya Kiai Ahmad Falal. Lah Kiai Ahmad Falal itu gurunya di sini, Kajoran, Pangeran Kajoran. Itu gurunya Kiai mbah saya, Pangeran Kajoran, yang masyhur
dianugerahi kesaktian luar biasa. Ya di sini itu gurunya mbah saya. Nah oleh karena Bu Sof ini istri saya itu ingin mempunyai masjid di tempat kelahirannya. Saya setuju. Karena ini termasuk waladun sholihun. Saya setuju. Tapi jangan jadi masjid diror. Sebab masjid diror itu pernah zaman Nabi ada orang Yahudi bangun masjid dirobono. Karena isinya untuk memecah belah. Namanya masjid diror. Baca sendiri dalam surat Tobat. Dan masjid ini masjid makanya saya namakan Baitus Siddiqin. Syarif Yusuf Muhammad Syarif Yusuf. Baitus Siddiqin Muhammad Syarif Yusuf. Lah Syarif Yusuf itu suaminya Mbah Putri Sadim. Syarif Yusuf itu dari Cianjur. Dan hubungannya dengan Sunan Bayat. Kalau dari sini ke sampai Sunan Bayat. Dan Sunan Bayat itu namanya Abdus Salam. Putra Sunan Ngampel, Ibu Lamongan. Sunan Ngampel kalau ibu saya di Tuban menurunkan Sunan Bonang, Sunan Derajat. Itu ibu dari Tuban. Kalau ibu yang dari Lamongan menurunkan Abdus Salam. Abdus Salam itu Sunan Bayat, Klaten. Itu. Jadi masih ada hubungan-hubungan. Dulu yang megang silsilah ini Mbah Abdullah Cepiring diwadai bumbung. Diwadai bumbung. Saya ditunjukkan oleh Mbah Abdullah. Mbah Haji Abdullah itu mbah saya dari ibu saya di Cepiring, kulone Semarang, pabrik gula Cepiring. Jadi famili banyak saya. Nah itulah manfaatnya supaya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarakat sini, masjid ini, supaya menjadi sedekahun jariyah.